Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Priani dan saya akan memaparkan materi tentang kemerdekaan negara Turki. Sekilas tentang bangsa Turki. Bangsa Turki ialah campuran dari bangsa Mongol dan juga bangsa-bangsa lain di Asia Tengah. Tanah asal mereka ini adalah daerah Asia Tengah bagian selatan antara Laut Kaspia dan juga Tiongkok atau Turkestan. Turkestan ini bisa disebut juga dengan Turkestan Timur, Uiguristan, atau Turkistan Cina. Istilah politik ini dibuat oleh turkologis Rusia bernama Nikita Bichurin pada abad ke-19 untuk menggantikan istilah Cina Turkestan yang mengacu kepada cekungan tiram di bagian barat daya provinsi Xinjiang dari dinasti Qing. Lalu ada kalimat slogan yang paling terkenal di Turki yaitu Ne Mutlu Turkum Diyene, di mana kalimat slogan ini biasa terdapat di samping atau di bawah foto atau patung dari Kemal Atatürk yang memiliki arti betapa bahagianya seseorang yang menyebut dirinya aku orang Turki. Diucapkan Atatürk saat berorasi di hadapan rakyat Turki pada 29 Oktober 1933. Imperialisme Barat. Imperialisme yang berasal dari negara-negara Barat telah membuat meluasnya wilayah imperiumnya, termasuk juga dengan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Kesultanan Turki. Puncaknya dari perebutan wilayah yang terjadi adalah pada Perang Dunia I, ketika Turki menjadi sekutu Jerman di Triple Alliance untuk melawan Inggris dan juga Prancis beserta Rusia di Triple Entente. Berakhirnya Perang Dunia I. Perang Dunia I berakhir dengan Triple Entente keluar sebagai pemenangnya. Lalu setelah perang usai, kedua belah pihak ini melakukan berbagai perjanjian. Ada perjanjian Versailles, Saint-Germain, Neuilly, dan juga Sèvres. Perjanjian Sèvres. Salah satu isi dari perjanjian tersebut ialah menyatakan bahwasannya daerah Turki di Eropa diambil oleh Yunani. Hal inilah yang menyebabkan wilayah Turki hanya meninggalkan Asia Kecil dan juga Konstantinopel. Sultan Turki menerima keputusan tersebut tetapi tidak untuk golongan nasionalis. Siapa itu Mustafa Kemal Atatürk? Beliau ini merupakan seorang golongan nasionalis yang menganggap bahwasannya perjanjian Sèvres itu menghina bangsa Turki. Beliau juga beranggapan bahwa perjanjian ini itu bukan merupakan sebuah perjanjian perdamaian, melainkan perjanjian ini itu hanya membuat atau meningkatkan semangat nasionalisme bangsa Turki sendiri untuk melawan. Awal mula Perang Kemerdekaan Turki. Sebagai bentuk reaksi atas penolakan golongan nasionalis Turki, Sekutu berencana untuk melakukan serangan ke wilayah Turki. Penyerangan itu dilakukan oleh Yunani dengan bantuan dari Inggris dan juga Prancis. Pasukan Yunani kemudian datang melalui pantai Asmir dan berhadapan dengan pasukan yang dipimpin langsung oleh Mustafa Kemal. Perang Kemerdekaan Turki. Dalam perang ini, Turki berhasil menduduki kembali wilayah yang diambil oleh Yunani. Inggris dan juga sekutu-sekutunya melunak dan kemudian mengadakan sebuah perundingan dengan Turki di Lausanne, Swiss. Dengan adanya perjanjian Lausanne, negara nasional Turki ini mendapatkan pengakuan internasional. Perjanjian ini juga berdampak besar terhadap perkembangan negara Turki selanjutnya. Perjanjian Lausanne.
Sebelum terjadinya perjanjian Lausan ini, terdapat beberapa peristiwa yang menjadi latar belakangnya, yaitu ada Perang Dunia I, Perjanjian Sevres pada tahun 1920, Gerakan Nasionalis Turki, Perang Kemerdekaan Turki, serta Perjanjian Lausan. Prancis, Italia, dan juga Yunani menjadi tuan rumah, sedangkan Turki, baik itu dari pemerintah di Ankara ataupun Istanbul, diminta untuk mengirimkan delegasi-delegasinya. Mustafa Kemal mengangkat Ismet Pasha sebagai pemimpin delegasi untuk Turki di Lausan, karena Ismet ini merupakan pendukungnya yang paling loyal dan bisa diandalkan ketimbang Perdana Menteri Hussein Rauf yang lebih pro kepada Inggris ataupun Komisaris Urusan Luar Negeri Yusuf Kemal yang juga pro-Soviet. Konferensi ini dibuka pada tanggal 20 November 1922. Negara-negara yang mengirimkan utusan ialah ada Inggris Raya, Italia, Prancis, Yunani, dan juga Turki. Di sebelah kiri itu ada foto Mustafa Kemal, di sebelah kiri saya, dan di sebelah kanan saya itu ada foto Ismet Pasha. Perundingan ini diperkirakan akan mengalami banyak kesulitan karena terdapat berbagai perspektif yang berlainan antara kedua belah pihak. Menurut pandangan Entente, konferensi ini mempunyai maksud untuk menyesuaikan syarat-syarat perjanjian Sevres dengan situasi baru. Lalu untuk pandangan dari pihak Turki sendiri, mereka lah yang merupakan pemenang dalam perang kemerdekaan nasional mereka. Masalah-masalah yang dirundingkan ini dibagi ke dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada masalah teritorial dan militer, yang kedua ada perekonomian dan keuangan, lalu yang terakhir ada posisi orang asing serta kaum minoritas. Hasil perundingannya. Hasil perundingan untuk poin A yaitu klausel teritorial. Ada 8, yang pertama itu kesatuan etnis Turki diakui dan pemisahan di tanah Arabia ditegaskan. Yang kedua, Turki memperoleh kembali Thrace Timur sampai dengan Sungai Maritsa dan kota Karagaj di tepi baratnya. Yang ketiga, Pulau Imbos dan Tenedos diserahkan kepada Turki, tapi pulau-pulau di Laut Aege ditetapkan bagi Yunani. Yang keempat, Dodekanes milik Italia, sedangkan Siprus milik Inggris. Yang kelima, Sembra diserahkan kepada Turki sebagai suatu bagian integral dari Anatolia. Yang keenam, batas dengan Suriah mengikuti garis yang sudah diatur dalam Perjanjian Franklin-Boylan. Pada 20 Oktober 1921, kawasan Alexandretta dikeluarkan dari wilayah Turki. Yang ketujuh, batas dengan Irak ditunda sampai perjanjian Inggris pemegang mandat dengan Turki. Lalu yang terakhir ada jika persetujuan itu gagal, maka dalam jangka waktu 1 tahun, masing-masing pihak berjanji untuk menerima Asbitras LBB. Poin B yaitu pembatasan kedaulatan. Kapitulasi dihapuskan dan juga sebaliknya, Turki berjanji untuk menerima para pengamat netral dalam sistem peradilannya dengan penguasa-penguasa nominal dan murni. Turki terbebas dari pengawasan asing dalam bidang ekonomi dan juga keuangan, serta dari tuntutan sekutu untuk ganti rugi. Lalu di Turki juga tidak adanya pembatasan bagi jumlah militer serta angkatan laut. Hanya saja Turki harus menarik militernya dari zona 30 km sepanjang batas Thrace. Lalu poin C itu ada kawasan selat. Kebebasan untuk pelayaran melalui selat dinyatakan. 4 zona bebas militer di pesisir Eropa dan Asia, dan juga sekitar Bosporus dan juga Dardanella. Pulau-pulau di Laut Marmara juga bebas dari militer. Lalu yang poin D itu pertukaran penduduk. Pertukaran penduduk minoritas, baik itu dari Yunani ke Turki, ataupun Turki ke Yunani. Tetapi orang Yunani yang di Konstantinopel dan juga orang Turki yang ada di Thrace Barat tidak termasuk ke dalam pertukaran ini. Ditandatanganinya perjanjian Lausan ini, maka Turki akhirnya mendapatkan pengakuan internasionalnya.
Setelah itu, pada tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamasikan dengan Mustafa Kemal sebagai presiden yang pertama, dengan İsmet İnönü sebagai Perdana Menteri yang pertama. Di sebelah kiri saya itu foto dari Mustafa Kemal, lalu di sebelah kanan saya itu ada foto İsmet İnönü. Untuk penutup dari pemaparan materi saya, mungkin ada sedikit kutipan dari Ibnu Athaillah, yaitu menggebunya semangat tak akan mampu menerobos benteng takdir. Semoga dalam pemaparan materi yang saya sampaikan ini bisa mengambil nilai yang positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tetap semangat ya dari tokoh-tokoh yang saya paparkan di materi ini. Untuk presentasi kali ini saya sudahi. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.